Terima kasih ya Tretan sudah mengeklik video ini. Pembahasan kali ini adalah seputar penanggapan salah satu bupati di wilayah Jawa Tengah. Ada yang tahu nggak? Betul, Bupati Pati Sudewo. Ini ya Tretan, kalau kita perhatikan dari namanya saja, tokoh ini belakangan memang sedikit selalu membawa perilaku yang kontroversial seperti itu. Namun setelah jauh-jauh hari, terutama itu adalah warga dan masyarakat Pati di Jawa Tengah ini melakukan sebuah aksi dan protes terhadap kebijakan Bupati Sudewo yang menekan, yaitu PBB, pajak bukan bangunan, PBB sampai 25%. Sampai ini ya Tretan, kasus ini, aksi demo ini kan menjadi perhatian nasional seperti itu, karena kebijakannya yang kontroversial justru dinilai oleh masyarakat ini bertentangan dengan harapan rakyat yang semestinya. Setelah hal tersebut ya Tretan, masyarakat ternyata tidak puas. Bupati Sudewo ini diminta oleh masyarakat untuk dimakzulkan. Alhasil masyarakat tidak hanya mendemo pemerintah daerah saja, melainkan juga mendorong ataupun meminta wakil rakyat yaitu DPRD untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Tetapi ya Tretan, namun di ujung tahun 2026 ternyata yang sejauh ini yang diinginkan, yang didambakan masyarakat Pati, bahwa Bupati Sudewo agar berhenti di tengah jalan dan tidak menjadi orang nomor satu di Pati, akhirnya terkabul. Terkabul kenapa? Bupati Sudewo akhirnya terjaring operasi tangkap tangan karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan terhadap sejumlah calon kepala desa yang akan digelar pada tahun ini. Jadi ya Tretan, motifnya Bupati Sudewo ini ditangkap KPK karena telah memeras ataupun meminta suapan dari para calon-calon kepala desa ini ya Tretan, untuk kelancaran upetinya lah seperti itu. Tapi nggak tahu ini gimana ya, yang teknik dan motifnya itu gimana, saya kurang paham. Tetapi yang jelas KPK ini menangkap Bupati Sudewo karena memang terbukti melakukan pemerasan terhadap sejumlah para calon kepala desa di wilayah Kabupaten Pati. Tepuk tangan dulu. Yang ya Tretan. Tetapi apakah Tretan tahu nggak tentang latar belakang biografinya tokoh Sudewo, Bupati Sudewo? Yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, silakan tulis di kolom komentar. Kalau nggak tahu ya juga tulis di kolom komentar ya Tretan. Bahwa karir Bupati Sudewo ini ya Tretan, ternyata sebelum menjadi orang nomor satu di Pati, ternyata Sudewo ini punya latar belakang sebagai salah satu pejabat birokrasi, yang mana latar belakang Sudewo ini ya Tretan itu adalah teknik sipil. Jadi orang yang melanjutkan, yang menempuh pendidikan di teknik sipil, maka ini disebut sebagai orang teknokrat seperti itu. Jadi kalau orang teknokrat ini ya Tretan, tentu dari skill, pengetahuan dan kecerdasannya sudah tidak diragukan lagi. Bahkan sebelum karirnya terjun ke dunia politik, Bupati Sudewo ini ya Tretan sudah mengenyam berbagai pengalaman dengan meniti karir dari berbagai wilayah. Salah satunya adalah Bupati Sudewo ini pernah menjadi salah satu pejabat di wilayah Jawa Timur dan Bali.
Jadi ya teretan, Sudewo ini bukan kaleng-kaleng seperti itu. Bupati Sudewo ini teretan merupakan kelahiran 1960-an. Jadi umurnya berapa kalau sekarang? 40 ya, mau masuk 50 mungkin ya teretan. 50 apa lebih seperti itu. Nah, terus sejak kapan dia kok gabung dengan bergabung ke partai politik lalu menjadi tokoh politisi? Nah, awalnya ya teretan, Sudewo ini mengawali karirnya itu pada tahun 2000-an. Pertama, Sudewo ini pernah ikut kontestasi pilkada di Kabupaten Karanganyar. Tetapi ya teretan, Sudewo ini gagal dan tidak terpilih. Ya mungkin lah pada waktu itu mungkin bukan karirnya, bukan rezekinya seperti itu. Di tahun 2000-an ini ya teretan sampai memasuki tahun 2008-2009, maka Sudewo ini langsung bergabung dengan partainya Prabowo Subianto. Ada yang tahu nggak apa partainya Prabowo Subianto? Ada yang tahu? Gerindra teretan. Jadi partainya Prabowo ini adalah Gerindra. Kalau Sudewo ini bergabung pada tahun 2009, berarti Sudewo ini teretan merupakan salah satu kader ataupun inisiator berdirinya Gerindra. Kalau nggak salah kan Gerindra memang partai ini besutan Prabowo kan lahir pada tahun 2008 kayaknya, 2007-2008. Setelah Prabowo itu usai ikut konvensi presiden dari Partai Golkar itu kan gagal. Lalu Prabowo itu resign dari Golkar lalu mendirikan Partai Gerindra. Betul kan? 2008-2009. Nah, pada tahun itu juga teretan Sudewo itu langsung masuk dan bergabung dengan Gerindra. Jadi ya teretan, secara tidak langsung Sudewo ini dengan Prabowo itu bukan hanya akrab, bukan hanya teman, tetapi lebih dari sekedar teman seperti itu. Makanya tidak asing kemarinnya ketika Prabowo sedikit itu disentil tentang temannya yang menjadi bupati lalu membuat sebuah kebijakan kontroversial. Prabowo kan saat itu gimana ya, agak senyum-senyum tipis seperti itu, yang seakan-akan memberikan syarat, ya mau gimana lagi lah, wong itu adalah teman akrab gue. Seperti itu mungkin ya yang ada di benak dan pikiran Prabowo seperti itu. Nah, di karir politiknya ini ya teretan, Sudewo ini ternyata sebelum ikut kontestasi pilkada di Pati, ternyata dia adalah anggota DPR RI 2 periode. Dari partai apa? Iya, dari partai Gerindra. Wih, 2 periode teretan. 2 periode terhitung sejak 2009 sampai 2014. Kemudian dari 2014 sampai 2019. Bukan 2 periode, 3 periode nih ya teretan. Intinya terakhir ini Sudewo ini menjadi anggota DPR RI itu periode 2009-2024. Setelah itu di tahun 2025 dia ikut kontestasi pilkada di Kabupaten Pati dan akhirnya dia terpilih sebagai orang nomor 1 di Pati seperti itu. Tetapi teretan, apakah kalian tahu? Ternyata KPK menyelidiki dan menerawang perilaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sudewo ini. Ternyata bukan hanya pada saat Sudewo ini jadi bupati di Pati, bukan. Ternyata KPK mengungkapkan bahwa Sudewo pada saat jadi anggota DPR RI di Komisi 5 dia sudah melakukan tindak pidana korupsi dengan
melakukan pemerasan apa suap seperti itu kepada PT kepada intinya ini berada di wilayah Kementerian Perhubungan ya teman. Intinya ini adalah persoalan jalan rel kereta api. Ini yang sudah dilakukan oleh Sudewo. Dan KPK memberikan rilis ternyata bukan hanya persoalan skandal pada saat Bupati Sudewo ini melakukan pemerasan kepada kepala desa, melainkan pada saat Sudewo dia menjadi anggota DPR RI juga sudah terdeteksi dan diketahui sudah melakukan tindak pidana korupsi terhadap proyek jalan rel kereta api di Jawa Tengah. Wih, hebat ini Sudewo ya Tretan. Kadernya siapa dulu dong? Kadernya Prabowo lah. Nah, Gus, kok kamu nyindir-nyindir sama Bapak Presiden? Apa kamu mau bukan mau bentur-bentur? Kayak ini kan memang kenyataannya Tretan seperti ini kan. Lantas pertanyaan kita itu seperti ini. Nah, dari mana watak serakah, watak tamak Sudewo ini muncul dan timbul? Apakah Bapak Prabowo yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia, apakah memiliki sikap-sikap hal demikian? Lantas kalau keakraban Sudewo dan Prabowo ini sudah terjalin lama, loh, kenapa kok kayaknya Sudewo ini di tengah jalan kok ada yang mergen error tertangan seperti itu? Wong temennya itu yang Prabowo akalnya apa enggak ya mau tanda kutip lah, mungkin enggak selicik Sudewo seperti itu. Nah itulah ya Tretan, rasa emosional pergaulan dari teman ke teman. Banyak Tretan, sikap dan perbuatan ini dipengaruhi oleh lingkungan. Selain lingkungan siapa aja, yaitu adalah keluarga dan teman. Mungkin Prabowo betul adalah temannya Sudewo, tetapi kedekatan mungkin lebih banyak orang-orang di luar sana yang lebih mendekati kesehari-hariannya Sudewo, ya keluarga dan lain sebagainya. Tapi tidak tahu ya. Tetapi saya memastikan ya, kalau Sudewo ini betul-betul mengimpikan, mengidolakan sang Bapak Presiden kita Prabowo, tentu Sudewo saat ini tidak akan tersandung masalah hukum. Jadi Tretan, ada yang kita amati kan seperti ini ya, kasus-kasus pejabat yang akhir-akhir ini ya, mohon maaf ya Tretan, yang banyak ditangkap oleh KPK itu adalah kan rata-rata itu adalah pejabat ex menterinya menteri yang pernah diangkat oleh Presiden Joko Widodo, di antaranya Nadiem Makarim seperti itu. Ada juga Yakut Khalil Komas ya Menteri Agama itu kan sudah ditekan tersangka. Ada juga siapa yang kena abolisi itu, Menteri Perdagangan. Nah, kalau kita amati sepintas, ini kan orangnya kalem-kalem semua, tetapi kenapa kok bermasalah dihukum? Ya itulah fenomena Tretan seperti itu. Ternyata kalau kita amati ya Tretan, hubungan baik dalam politik itu tidak menjamin rasa kenyamanan, rasa pembelaan, dan rasa dukungan teman itu terhadap masalahnya. Ya salah satu contohnya ini, kita sudah tidak meragukan lagi bahwa keakraban Prabowo dan Sudewo ini itu sudah tidak diragukan ya Tretan. Bahkan masyarakat pun sampai itu timbul tanda tanya besar, loh kenapa pada saat Bupati Sudewo ini menaikkan pajak PBB hingga 25%, kok Prabowo ini tidak pura-pura menyentil terhadap teman akrabnya? Tetapi tampaknya kan memang terlihat diam Tretan. Memang kenyataannya diam Prabowo seperti itu. Nah, apa yang terjadi semua ini?
Semua mungkin ya deretan itu serba kepentingan dan serba resistensi seperti itu. Sehingga mungkin kalau di benak Prabowo ini kalau tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting, ya mungkin biarkanlah. Ini masalahnya mungkin tidak terlalu parah, mungkin seperti itu. Hanya saja kan kalau di penilaian masyarakat lain ini ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih.